Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zahra dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang sebelumnya telah disampaikan oleh dosen Dr. Hajah Heni Nurayani, SHMH, dan asisten dosennya yaitu Pak Dr. Randy Aridayandi, SHMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam arti yang lebih sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan ada tiga. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Dua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Tiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi, kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti sadar dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. 2. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus. 2. Dolus indeterminatus. 3. Dolus alternativus. 4. Dolus generalis. 5. Webers dolus generalis. 6. Dolus indirectus error haptum. 7. Dolus predimitatus. 8. Dolus repentinus atau dolus impentus. Kekeliruan atau salah kira. Disebut juga tidak sengaja dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. 1. Kesesatan peristiwa. 2. Kesesatan hukum. 3. Kesesatan atau kekeliruan orang. 4. Kekeliruan objek. 5. Penyimpangan sasaran. Dan 6. Delik putatif. Kealpaan atau culpa. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan ada 4. Yang pertama, culpa lata. Yang kedua, culpa levis. Yang ketiga, bewussteskuld. Yang keempat, onbewussteskuld. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ada 3. Yang pertama, sistem deskriptif. Yang kedua, sistem normatif. Dan yang ketiga, sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan, deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Sekian review materi dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.